Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua yaitu konsekuensi dari suatu pilihan yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Wehelmina Rolangon. Marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Oleh karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan nafas hidup yang baru, dengan sehat dan kuat, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan, kami hendak memulai segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini, serta melakukannya untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyum bagi Tuhan. Puji syukur, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Oktober, adalah hari yang ke-295 di minggu ke-42 dalam tahun 2025. Firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 15 dan 16. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi ini adalah janji Allah yang berdiam dan memperhatikan doa umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman di pagi ini adalah bagian dari jawaban Allah atas doa Raja Salomo ketika mempersembahkan bait Allah. Dan di dalam firman ini, Tuhan memberikan janji yang indah, bahwa matanya terbuka dan telinganya memperhatikan doa umat-Nya. Ini adalah suatu kepastian bahwa Allah tidak jauh dari kita, tetapi hadir dan memperhatikan kehidupan umat-Nya yang berseru kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel yang bersuka cita ketika rumah Tuhan
yaitu bait suci, diresmikan oleh Raja Salomo. Demikian juga kita bersuka cita ketika menyadari bahwa Allah berkenan diam di tengah umatnya. Dan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan janji yang indah, bahwa matanya terbuka dan telinganya memperhatikan doa umatnya. Ini adalah suatu kepastian bahwa Allah tidak jauh dari kita, tetapi hadir dan memperhatikan kehidupan umatnya yang berseru kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar memahami penjelasan dalam pembacaan kita di pagi ini yang terdapat dalam ayat 15 dan ayat 16 dari 2 Tawarik, yaitu bahwa seperti kutipan kalimat dari ayat 15 yang berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini." Bahwa ayat ini menunjukkan tanggapan Allah atas doa Salomo, di mana Allah menyatakan bahwa Dia bukanlah Allah yang jauh dan tidak peduli, tetapi Allah yang aktif, memperhatikan dan mendengarkan setiap doa umatnya. Ungkapan mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian melambangkan kehadiran dan perhatian pribadi Allah atas kehidupan umatnya. Bahwa Tuhan melihat kesusahan, mendengar keluhan, dan menjawab seruan mereka. Bagi orang percaya masa kini, ayat ini menegaskan bahwa rumah Tuhan bukan hanya gedung, tetapi hati yang dipersembahkan bagi Allah. Ketika hati kita dikuduskan bagi Tuhan, maka mata dan telinga Tuhan pun tertuju kepada kita. Berikut penjelasan dalam ayat 16 seperti kutipan kalimat, yaitu, "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa." Di sini Allah menegaskan bahwa pemilihan dan pengudusan rumah Tuhan adalah tindakan kasih karunia-Nya. Tuhan memilih tempat itu agar menjadi tempat kehadiran dan kemuliaan-Nya. Sehingga ungkapan "namaku tinggal di situ" berarti Allah menaruh otoritas dan penyataan dirinya di sana. Sebab rumah itu bukan sekedar tempat fisik, tetapi tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Ketika Tuhan berkata, "Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa," itu menandakan komitmen kasih Allah yang kekal. Ia tidak hanya hadir untuk sementara, tetapi ingin bersekutu terus-menerus dengan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan di pagi ini, ada arti dan makna yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, bahwa Allah setia pada janjinya untuk memperhatikan doa umat yang hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, bahwa rumah Tuhan adalah simbol persekutuan dan kehadiran Allah di tengah umatnya. Dalam konteks sekarang, gereja dan hati setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang atau waktu. Ia hadir dimanapun umatnya berseru dalam iman. Dan yang keempat, bahwa ini mengingatkan kita jika doa yang lahir dari hati yang murni dan tempat yang dikuduskan
akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan untuk kita di pagi ini bahwa dalam dunia yang penuh kegelisahan, Tuhan masih berkata, "Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian." Sehingga kita harus tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa, bahkan yang diucapkan dalam bisu dan air mata. Karena itu, jangan lelah berdoa dan menjaga kekudusan hidup. Bila hati kita menjadi rumah bagi nama Tuhan, maka mata dan hati Tuhan pun akan selalu ada di sana. Gereja dan umat Tuhan harus menjadi tempat di mana kasih, doa, dan penyembahan senantiasa naik kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, kesimpulan dari bacaan firman di pagi ini bahwa janji Allah dalam 2 Tawarik 7 ayat 15 sampai 16 adalah janji penyertaan dan perhatian yang nyata, karena Tuhan berkenan berdiam di tengah umat yang hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Marilah kita menjadikan hati dan rumah kita tempat yang kudus bagi Tuhan, tempat di mana doa dan pujian selalu dinaikkan. Dengan demikian, mata dan hati Tuhan akan senantiasa ada atas kita, keluarga kita, dan gereja kita. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari Rayon Yerusalem sampai Rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan setiap langkah kita. Dan Tuhan mendengar doa, melihat kesetiaan, serta menyertai kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita dalam aktivitas di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia, berdoa dan bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang kami akan melakukan segala tugas aktivitas kerja kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Apapun tugas dan tanggung jawab kerja kami Tuhan, tolonglah kami sehingga kami senantiasa selalu ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala susah mara bahaya, kuasa kegelapan, kuasa iblis, sakit penyakit, kecelakaan maut sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau haraukan itu daripada kami, dan kiranya kami beroleh selamat sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi hamba-Mu di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer, Ibu Pendeta Dina Veronica Yoltu STH Emis, Ibu Pendeta Marta Korwa SSI, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kerja mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa di dalam kerajaan surga,
Demikian pun dengan kami sekalian, hamba-hamba pelayan-Mu, Majelis Penatua dan Syamas, dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan kami, kiranya terus setia untuk boleh melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan segala baik. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak mengakhiri siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.